Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Yusuf Kurniawan atau Bung Yuke. Halo, selamat sore Bung Yuke. Bung Yuke, sudah bergabung bersama ini sore Bung Yuke? Selamat sore Arista. Oke, baik. Bung Yuke, kalau menurut Anda, ini bagaimana nih peluang Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skuad mewah 10 pemain naturalisasi yang dimiliki John Herman? Ya kalau peluang jelas sekali ya bahwa kita jauh di atas mereka, dari peringkat FIFA juga sangat jauh sekali. Kita 118, mereka 179, nggak bisa dibandingin lagi. Apalagi skuad AFF kita sekarang ini skuad terbaik yang saya pernah lihat ya. Karena di sini perpaduan antara pemain kompetisi domestik dan juga pemain diaspora kita yang juga sebagian ada di kompetisi domestik saat ini. Jadi saya kira secara ekstrimnya mungkin saya katakan tidak ada cerita kita nggak bisa menang gitu loh. Walaupun kita tahu bahwa Kamboja sekarang sudah dalam perkembangan yang sangat masif ya, di bawah pelatih Jepang Koji yang sudah 2 tahun terakhir ini bersama tim ini, dan mereka juga kemarin kalau dari Singapura itu kalah tipis ya, memperlihatkan daya juang mereka yang sangat luar biasa. Mereka punya juga kombinasi pemain lokal dan pemain naturalisasi ya. Ada dari Eropa Timur juga, ada dari mana Afrika juga gitu. Itu yang saya kira harus diwaspadai. Betul bahwa pertandingan pertama itu selalu tidak mudah, tapi Kamboja ini pertandingan kedua. Justru kita yang ini pertandingan pertama yang kita nggak boleh miss, apalagi bermain di kandang sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan adanya narasi Indonesia tidak boleh kalah, tidak boleh terpleset, nah ini bagaimana tanggapan Anda nih? Oh iya, sudah pasti itu nggak boleh kalah, nggak boleh terpeleset karena ini benchmark pertamanya John Hedman menangani tim yang semewah ini di Piala AFF gitu ya. Notabene lawan-lawannya kan hanya ASEAN ya. Beda kalau lawan-lawan kita seperti kemarin di round 3, di round 4, di apa namanya kualifikasi Piala Dunia itu lawan-lawan kita berat-berat memang. Tapi kalau ini kita nggak ada cerita kalau menurut saya sih ya, walaupun sepak bola bukan matematika, tapi di atas kertas dari kuat teknis, kualitas individu pemain kita jauh di atas mereka. Apalagi kita persiapannya udah 3 minggu ya, bondingnya terus chemistry-nya pasti sudah mestinya jauh lebih solid gitu ya dibanding sebelum-sebelumnya, di mana kalau FIFA Matchday kan kita persiapannya hanya 2-3 hari ya. Kalau ini kan kita TC-nya panjang udah gitu, banyak bantuan dalam apa namanya quote on quote pemain-pemain diaspora yang sudah Ya. turun di sini gitu loh. Iya, oke. Tapi kalau untuk John Herman sendiri ini kan dilihat sedang membangun identitas baru timnas Indonesia. Menurut Bung Yuke, ini formasi apa yang akan diterapkan dan komposisi pemainnya untuk melawan Kamboja seperti apa? Iya, saya kira John Hackett punya banyak opsi ya. Dia misalnya dari sisi formasi bisa memainkan 3 back, bisa memainkan 4 back, jadi tidak terlalu persoalan lah kalau kalau formasi di atas lapangan itu kan virtual ya. Tapi tadi seperti dikatakan Arista, kita ingin tahu memang identitas permainan apa yang dia usung ya. Tapi saya kira nggak jauh beda ya, karena kita ada bisa lihat langgam permainannya John Hedman saat menangani pemain-pemain timnas utama kita ya yang diperkuat oleh banyak pemain diaspora. Itu kan kelihatannya permainannya progresif, kemudian proaktif, terus efektif ya. Saya kira itu juga yang akan diusung ya oleh John Hedman dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Dan saya kira tim ini boleh dibilang nggak bisa disebut sebagai tim kedua ya, karena di sini sebagiannya juga pemain-pemain timnas utama ya, seperti Tong Hae, kemudian Elano Reinders di situ, terus juga ada Jordi Amat, ada Sen Patinama, ada Sandy Walsh, ada Justin Hubner, uh, ada Ivar Jenner. Itu kan sebagian dari formasi utama timnas A kita ya. Jadi saya kira ini harusnya lebih memudahkan game plan dari John Hedman untuk bisa meraih 3 poin pertama ini gitu. Oke, terakhir Bang Yuke untuk skor nih, prediksinya seperti apa? Wah, kalau skornya saya bukan cenayang ya, tapi saya kira dengan mempertimbangkan bahwa Kamboja selalu menyulitkan, iya, tapi selalu kan berakhir dengan kemenangan kita ya. Dari 19 kali pertemuan dari sejak tahun 75 itu kita 17 kali menang, 18 kali menang, cuma sekali imbang ya. Jadi mestinya sih kita bisa menang ya minimal selisih 2 gol lah ya. Oke, minimal 2 gol. Baik, terima kasih banyak Bung Yuke sudah bergabung bersama ini sore. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat. Wassalamualaikum. Salam sehat, waalaikumsalam.
Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, situasi latihan Timnas Indonesia jelang laga perdana menghadapi Kamboja di ASEAN Hyundai Cup 2026, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Stadion Madia GBK Jakarta. Selamat malam, Salam. Bagaimana untuk sesi latihannya? Apakah sudah dimulai pada sore hari ini? Ya, Risa dan juga pemirsa, jelang laga pertandingan melawan Kamboja pada laga perdana di Piala AFF 2026. Hari ini Timnas Indonesia ini menggelar sesi latihan terakhir di Stadion Madia Jakarta yang sudah digelar pada pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Hingga saat ini juga masih berlangsung. Dan memang tadi dalam sesi latihan yang turut diikuti sebanyak 26 pemain, termasuk diantaranya mulai dari Rizky Ridho, Shane Petinama, kemudian juga Rehan Hanan hingga Mitchell Baker juga turut hadir untuk bisa menerima sesi latihan yang diberikan oleh Kepala Pelatih John Hartman yang tadi pada sore hari tadi juga sedang berlangsung. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Risa dan juga pemirsa, bahwa latihan ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi tim pelatih untuk bisa mematangkan strategi sekaligus juga untuk bisa memastikan kondisi para pemain ini bisa tampil prima dan juga bisa menampilkan performa terbaiknya ketika melawan Kamboja pada hari esok. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa dalam sesi latihan yang tadi sempat kami ikuti pada sore hari tadi, memang ada sejumlah menu latihan yang turut diberikan oleh kepala pelatih maupun juga tim kepelatihan Timnas Indonesia. Tadi mulai dari pemanasan, kemudian juga penguasaan bola, simulasi taktik hingga penyelesaian akhir juga turut disampaikan kepada para pemain agar nantinya bisa tampil prima ketika menghadapi Kamboja. Tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan Ketua Badan Tim Nasional bersama Sumarji yang tadi sempat menyampaikan bahwa PSSI ini juga optimis untuk bisa mengalahkan Timnas Indonesia ini bisa mengalahkan Kamboja pada hari esok karena memang ini menjadi performa terbaik sendiri maupun juga ini bisa menjadi kekuatan yang jauh lebih berbeda jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga ini Sumarji juga tentunya optimis Indonesia ini bisa meraih hasil positif ketika melawan Kamboja pada hari esok. Kemudian juga tadi sempat disampaikan terkait dengan kondisi Marcelino Ferdinand yang tadi kami juga sempat sama-sama menyaksikan bahwa kondisi Marcelino atau Marceng yang akan disangkapannya ini sedang dalam kondisi yang tidak prima ataupun ini masih dalam kondisi cedera, dan ini juga masih diobservasi lebih lanjut apakah nantinya Marcelino ini bisa turut bermain di Piala AFF 2026 karena memang hingga saat ini dari tim dokter masih melakukan pemeriksaan terkait dengan MRI-nya sendiri apakah hasilnya nanti Marcelino ini bisa tampil di Piala AFF 2026 karena memang tadi hanya Marcelino saja yang duduk di bangku tribun begitu, tidak mengikuti sesi latihan, berbeda dengan teman-teman yang lain yang mengikuti sesi latihan sejak sore hingga hari ini hingga saat ini. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Arlista dan juga pemirsa, terkait dengan komposisi dari skuadnya sendiri, ini memang berisi dari 26 pemain. Tapi nanti yang akan dibawa ke pertandingan, skuad pertandingan ini hanya akan berisi kurang lebih 23 pemain saja. Sehingga 3 pemainnya ini memang masih dalam kondisi cadangan. Dan memang dapat kami informasikan juga terkait dengan tadi juga sempat disampaikan bahwa di Piala AFF 2026 ini dari Sumarji sendiri maupun juga dari segenap tim PSSI ini juga meminta agar masyarakat bisa turut meramaikan, memenuhi tribun di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat untuk bisa sama-sama memberikan suntikan dukungan bagi pemain Timnas Indonesia yang akan bertanding pada hari esok pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat agar pemain Timnas Indonesia ini bisa menampilkan performa terbaiknya. Meski di atas kertas ini Timnas Indonesia jauh lebih diunggulkan jika dibandingkan dengan Timnas Kamboja, tapi nampaknya Indonesia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan bisa menampilkan performa terbaiknya dan juga bisa tampil all out tentunya di hadapan publik sendiri untuk bisa meraih juara, terutama juga untuk bisa keluar sebagai juara di grup A yang bersama dengan Singapura, kemudian juga ada Vietnam, Timor Leste dan juga Kamboja. Indonesia ini bisa melaju ke putaran selanjutnya, ke semifinal maupun hingga ke babak final dan juga bisa keluar sebagai juara di Piala AFF 2026. Arlista. Baik, terima kasih banyak. Informasinya Salam Pulungan melaporkan langsung dari Stadion Madia, Jakarta Pusat, dan selamat kembali bertugas.